serta suka akan mengikuti pelajaran-pelajaran ekonomi. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang APBN. Nah, selanjutnya untuk minggu kedua ini kita akan melanjutkan tentang fungsi dan tujuan APBN serta sumber-sumber pendapatan negara. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah semoga anak-anak dapat mengetahui fungsi dan tujuannya serta sumber-sumber pendapatan negara. Terima kasih. Fungsi dan tujuan APBN dan sumber-sumber pendapatan negara. Fungsi-fungsi APBN adalah sebagai berikut. 1. Fungsi otorisasi. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 2. Fungsi perencanaan. APBN menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi pengawasan. APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan dan rencana yang telah ditetapkan. 4. Fungsi alokasi. APBN harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya sehingga menciptakan efisiensi perekonomian dengan sumber daya teralokasi secara optimal. 5. Fungsi distribusi. APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi distribusi berkaitan dengan pendistribusian barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau serta redistribusi pendapatan antara kelompok pendapatan. 6. Fungsi stabilisasi. APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Sumber-sumber penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan negara. A. Penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri yaitu penerimaan yang sumbernya berasal dari kemampuan dalam negeri. Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penerimaan dalam negeri yaitu sebagai berikut. 1. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Adapun pajak dalam negeri yaitu semua penghasilan kena pajak yang ditetapkan oleh negara, sementara pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor lainnya. 2. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima oleh pemerintah dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atau laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. B. Hibah. Hibah atau pendapatan dari luar negeri merupakan hadiah dari negara-negara donor yang memberikan kontribusi dana untuk keberlangsungan proses pembangunan di dalam negeri. Sering terjadi anggaran yang sudah diterima kurang efektif penggunaannya karena kurangnya perencanaan dan sikap kurang bertanggung jawab. Oleh karena itu,
diperlukan kerja keras, jujur, teliti dan cermat agar dana belanja negara tidak sia-sia. Jenis-jenis belanja negara. Selain pos penerimaan dan APBN ini, kita dapat mengetahui apa saja yang menjadi pengeluaran negara. Adapun tujuan dari pengeluaran yang dilakukan pemerintah diantaranya: A. Melaksanakan pembangunan nasional. B. Meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. C. Memperlancar roda perekonomian. D. Membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. E. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. F. Mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Pengaruh APBN terhadap perekonomian. Adapun pengaruh APBN terhadap perekonomian adalah sebagai berikut. 1. Meminimalisir volatilitas atau fluktuasi dalam perekonomian. 2. Menanggulangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. 3. Melakukan intervensi terhadap sektor-sektor agar tercapai pertumbuhan pendapatan antar sektor, antar daerah, atau antar golongan pendapatan. 4. Menjaga stabilitas dan percepatan kinerja pembangunan ekonomi suatu negara. 5. Menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial. Sekian dan terima kasih. Terima kasih anak-anak yang telah menyaksikan video pembelajaran Bapak hari ini. Semoga apa-apa yang telah Bapak paparkan di dalam video tersebut kamu semuanya paham dan mengerti, serta lebih giat lagi membaca pelajaran-pelajaran ekonomi. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga minggu depan kita dapat ketemu kembali dalam pembahasan ekonomi selanjutnya. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak Bapak semuanya.